Shalom, Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom, Shalom Elohim, Shalom, Shalom Elohim, Shalom, Shalom Elohim, Shalom, damai sejahtera bagi kita sekalian dimanapun kita berada saat ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita, menyertai kita sampai kapanpun, sampai pada kesudahan zaman ini. Cinta dan kasih Bapa Yahweh, Bapa Surgawi akan senantiasa menyertai kita, memberkati kita sampai pada kesudahan zaman ini kepada anak-anaknya yang berkenan di hatinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, salam damai, salam sukacita bagi kita dimanapun kita berada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari kekasih-kekasih Tuhan, para malaikat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada saat ini, kiranya kita semakin kuat, teguh, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Jangan kita menjadi lengah, jangan kita menjadi lemah, tetapi biarlah di hari-hari, waktu-waktu terakhir ini, kita semakin kuat dan sesama para saksi surga, para malaikat Tuhan yang sudah bersinar-sinar pada saat ini, kita saling bergandeng tangan, saling menguatkan, saling menasihati, saling menegur satu dengan yang lainnya, dan saling mengingatkan apabila kita melihat teman kita sudah melenceng atau sudah tidak kuat. Biarlah kita saling menopang di dalam doa. Yang lemah kita kuatkan, yang sedih kita hiburkan, dan biarlah semangat untuk bersaksi menyaksikan cinta kasih Tuhan itu ada di dalam hati kita, berkobar-kobar roh kita untuk melayani Tuhan pada saat ini. Secara roh kita sudah berada di dalam zaman baru, yaitu peradaban zaman 1000 tahun damai. Bagi para malaikat Tuhan yang sedang bertugas, karena waktu kita dipercepat, tetapi kita masih bertugas di tengah-tengah dunia ini, dan dunia 66 haruslah mendengarkan kepada kita apa yang kita perkatakan. Karena apa? Karena kita adalah utusan malaikat Tuhan yang hadir di tengah-tengah dunia ini dalam bentuk cahaya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, karena kita hanyalah menyamar di tengah-tengah dunia ini, untuk itu setiap penyesatan, setiap kesesatan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini haruslah kita membongkar dan menyingkapkannya kepada semua orang. Dan kita tidak perlu takut untuk hal itu,
karena kita ada di pihak Tuhan. Jikalau kita ada di pihak Tuhan, siapakah lawan kita? Tidak ada, bukan? Haleluya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sadar ataupun tidak sadar pada saat ini kita telah berada di dalam frekuensi 1000 tahun damai, dan Bapak Ibu sudah melihat kepemimpinan dari Bapak Yahweh yang memiliki kerendahan hati yang luar biasa yang ada di dalam diri Pak Eman Lahoge II. Itulah pemimpin kerajaan 1000 tahun dan firman Tuhan Yesus Kristus, King of the Kings, yang sudah menyatakan rohnya ke tengah-tengah dunia ini. Dunia harus percaya, dunia harus bertekuk lutut di bawah kuasa firman yang hidup dan berkuasa, yaitu para saksi-saksi surga yang telah menyampaikan kebenaran itu sendiri, untuk menyatakan bahwa firman yang hidup dan berkuasa itu rohnya sudah berada di tengah-tengah kita umat manusia pada saat ini. Hanya mereka yang memiliki kerendahan hatilah yang tahu bahwa Dia sudah berada di tengah-tengah kita dan menyatakan bahwa rohnya ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur karena kita memiliki kerendahan hati, dan kita bersyukur juga karena kita orang-orang pilihan yang sudah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Kita dipilih dari rakyat biasa, kita dipilih dari rakyat jelata, kita dipilih dari orang-orang biasa, bukan orang-orang yang terkenal, karena Bapa Yahweh tidak membutuhkan orang-orang yang terkenal. Bapa Yahweh melihat hati kita yang tersembunyi. Bapa Yahweh melihat kerendahan hati kita, sehingga kita dipilih dari orang-orang rakyat biasa. Jadi Bapa Yahweh tidak melihat casing kita. Bapa Yahweh tidak melihat siapa kita. Bapa Yahweh tidak memilih dari orang-orang kalangan atas atau kalangan yang terkenal super dahsyat, terkenal punya nama yang luar biasa, terkenal di tengah-tengah dunia ini. Bapa Yahweh tidak membutuhkan itu semuanya. Jikalau Bapa Yahweh sudah mengangkat kita menjadi anak-anaknya, orang-orang pilihannya yang dipakai pada saat ini untuk memerintah bersama-sama dengan Dia di kerajaan 1000 tahun damai, Grand City tersebut, maka kita akan menjadi orang-orang terkenal seperti bintang-bintang di dunia, kalah lagi bintang-bintang dunia, karena kita adalah bintang-bintang ilahi yang bersinar-sinar terang, yang berkilau-kilauan, bersinar-sinar, Bapak Ibu, yang memancarkan sinarnya, kemuliaannya. Bapak Yahweh tidak perlu namamu terkenal. Bapak Yahweh tidak butuh orang-orang terkenal. Bapak Yahweh juga tidak butuh orang-orang pembesar-pembesar, nama-nama besar. Bukan cuma nama besar, badan besar, perut besar. Bapak Yahweh tidak butuh itu, saudara. Selain nama besar, ya, gelarnya besar, perut besar, badan besar, mulut besar, Bapa Yahweh tidak butuhkan semua itu. Yang Bapa Yahweh butuhkan adalah hati kita, kerendahan hati kita. Karena sudah banyak orang-orang mempunyai mulut besar, gelar yang besar, perut besar, badan juga besar, semuanya besar, ukuran XXL.
Bapak Yahweh tidak membutuhkan itu, saudara. Yang Bapak Yahweh butuhkan adalah kerendahan hatimu. Betul bukan? Benar bukan? Nah, seperti itu Bapak Yahweh cari. Bapak Yahweh cari adalah anak-anaknya yang memiliki kerendahan hati. Bukan mulut besar, bukan juga badan yang besar, bukan juga gelar yang besar-besar, dan bukan status yang besar pula. Bapak Yahweh tidak membutuhkan itu semuanya. Bapak Yahweh butuhkan adalah anak-anaknya yang memiliki kerendahan hati. Ya Bapak Ibu, Bapak Yahweh butuhkan adalah mereka yang berperilaku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, standar firman Tuhan. Yang Bapak Yahweh butuhkan adalah mereka yang mau setia dan taat melayani Tuhan, melayani Roh Tuhan, dengan tunduk dan sikap hormat kepada kebenaran itu sendiri, roh kebenaran itu sendiri. Karena roh kebenaran itu sendiri bekerja di luar logika kita manusia dan di luar nalar kita. Apa yang kita pikirkan bukan roh pikirkan. Apa yang manusia kehendaki bukan roh yang kehendaki. Sangat berbeda apa yang manusia pikirkan dan kehendaki dalam dunia ini. Roh kebenaran itu bekerja di dalam dimensinya, di dalam jalannya sendiri. Jadi apa yang dunia pikirkan, apa yang manusia logika itu pikirkan, tidaklah sejalan dengan apa yang Bapa Yahweh pikirkan dan kehendaki. Jalan itu sangatlah berbeda. Jikalau jalan ke dunia ke kiri, jalan Bapa Yahweh ke kanan. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Pada saat ini dunia di dalam dimensinya sendiri, di dalam jalannya sendiri, kita mengetahui jalan dunia semakin jelas dan kelihatan penyesatan-penyesatannya. Dan para penyesat-penyesat itu semakin kelihatan, bukan? Dan kita mengetahui betapa licinnya lidah mereka dan betapa sangat menjerat kata-kata mereka. Jadi seperti ini penyesatan-penyesatan yang terjadi. Tiga mempelainya ini sudah memperingatkan kepada dunia dari beberapa waktu yang lalu bahwa ciri-ciri penyesatan itu sendiri adalah mereka-mereka yang melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh, firman itu sendiri, roh kebenaran itu sendiri. Jadi mereka menolak kuasa firman itu sendiri. Mereka menolak juga nama yang berkuasa itu adalah firman itu sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Mereka menyangkal akan nama penebusan itu sendiri, dan mereka juga tidak mengakui pembaptisan atas nama firman itu sendiri, dan menyangkal akan kuasa firman itu sendiri. Dan mereka-mereka yang menyuruh atau mereka-mereka yang menyuruh atau mengambil 66 itu adalah penyesat Bapak Ibu. Sesungguhnya mereka itu adalah nabi-nabi palsu, tetapi menyamar seperti gembala domba. Nah, tetapi umat Tuhan banyak di sini yang kecebur alias terpeleset sangat dalam. Nah,
banyak umat Tuhan, pengikut-pengikut mereka tidak akan bisa ya menyadari akan kejatuhan ini Bapak Ibu yang sedang mereka alami. Nah, jadi mereka ini mempelai sudah peringatkan untuk bertobat dan mengambil sikap untuk memberitahukan kepada para pengikutnya bahwa mereka telah terjatuh dan roh mereka sudah berbentuk kambing di sini, tetapi mereka tidak mau mengindahkan peringatan dari mempelai. Nah, untuk itu mereka harus menanggungnya berkali-kali lipat. Mereka yang menyuruh-nyuruh umatnya, para pengikutnya untuk menerima tanda 66 antikris itu dalam itu mereka sudah masuk dalam pengontrolan sistem dunia semuanya. Dan mereka untuk menyesatkan lagi umat Tuhan berikutnya, mereka mengatakan bahwa tanda 66 itu belum ada. Nah, inilah penyesatan yang berkali-kali lipat sehingga para pengikutnya akan mengikuti mereka. Apa perkataan mereka? Karena mereka buta tuli dan telanjang. Di sini mereka sudah berbentuk kambing semuanya. Mereka tidak mau bertobat. Mereka dengan kebebalan hati mereka, dengan keangkuhan hati mereka, mereka masih terus-menerus menyesatkan umat Tuhan sampai di detik ini. Mereka mengatakan bahwa tanda itu masih ada lagi, bukan tanda cairan itu, masih di depannya. Itulah penyesatan yang kedua, Bapak Ibu. Sehingga apa? Umat Tuhan, seluruh umat Tuhan, pengikutnya, berkisar juta-juta orang, Bapak Ibu, baik dalam negeri maupun luar negeri, itu akan tersesat mengikuti gurunya, mentornya, suhunya mereka yang sudah menerima tanda itu. Tetapi mempelai masih meragukan tanda yang mereka suntikan di tubuh mereka itu. Apakah tanda itu atau hanya vitamin saja? Itu yang menjadi tanda tanya. Sehingga pengikutnya yang menerima tanda itu, mereka hanya menyuntikkan vitamin. Nah, itu lagi Bapak Ibu, karena mereka sudah bekerja sama dengan si ular, ikan paus itu semuanya. Sementara ikan paus ini, semua mata, hampir semua dunia sudah mengetahui bahwa dia setan Lucifer itu sendiri. Tetapi di dunia timur ini Bapak Ibu, betapa bodohnya manusia, betapa dugunya manusia. Mereka menganggap dia manusia suci, padahal dia Lucifer sesungguhnya yang jatuh, pemegang tongkat Illuminati. Mempelai sudah beritahukan itu dari beberapa tahun yang lalu. Ya, pemegang tongkat Illuminati itu sendiri. Nah, mereka ini sudah bekerja sama Bapak Ibu. Pimpinan-pimpinan di atas ini sudah bekerja sama semuanya. Makanya yang di bawah ini, ya seluruh aliran Bapak Ibu, pimpinannya sudah bekerja sama. Yang di bawah tinggal apa? Nurut Bapak Ibu. Jadi betapa penyesatan luar biasa pada saat ini ya Bapak Ibu. Nah, mereka akan berkata bahwa tanda itu masih di depan dalam bentuk chip. Itu hanya pernak-perniknya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau penanaman itu di otak itu Bapak Ibu, penanaman di otak itu, penanaman chip di otak itu untuk diperuntukkan bagi pemimpin Bapak Ibu, bukan kalangan. Itu hanya demo. Bapak Ibu tahu demonstrasi dari Illuminati. Ya, sebenarnya yang akan terjadi penanaman itu di otak Bapak Ibu hanya beberapa orang saja untuk di demo. Yang di kalangan bawah ini bukan dapat penanaman itu sangat ribet Bapak Ibu. Itu hanya dapat penyuntikan cairan yang merusak otak sehingga manusia-manusia itu pada jadi gila.
jadi zombie semuanya, tidak bisa mengendalikan otaknya, itu hanya melalui cairan saja. Ngapain ribet-ribet mau belah otak, mau bedah otak, lama Bapak Ibu. Itu hanya orang-orang penting saja untuk mereka kontrol, seperti pemimpin dunia ya, seperti dia itu pembesar sekalian dihormati, itu ditanam di otak, chip otak untuk dikendalikan. Mereka mau tanam chip di otak banyak miliaran manusia ini, udah jadi zombie. Bapak Ibu, bulan Juni Bapak Ibu sudah bisa lihat itu perubahan manusia itu jadi zombie. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ya, semuanya hanyalah kebohongan, dusta. Apa yang diperlihatkan di media ini dusta semua Bapak Ibu. Bapak Ibu saja masuk kena suntik itu bisa merubah gaya berpikir Bapak Ibu, gaya bicara. Bapak Ibu tidak sadarkan diri deh, tidak sadarkan diri nanti pada akhirnya ya, cairan itu sangat mematikan Bapak Ibu, sangat. Bukan seperti yang digembar-gembor ya. Penyesat-penyesat itu mengatakan bahwa tanda 66 itu masih di depan penanaman chip tepat. Tidak. Sadarlah Bapak Ibu, tidak usah dibohongi dengan guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang sedang bekerja, giat mereka bekerja saat ini. Jangan Bapak Ibu dibodohi sama mereka. Mereka sesungguhnya itulah nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang menyesatkan bangsa-bangsa. Mereka mengatakan tanda antikris itu masih ada di chip, di mana tidak Bapak Ibu. Tanda antikris itu ada di cairan vaksin ini. Makanya sudah tersendat peredarannya. Yang terakhir apa? Yang sudah kena 2-3 ini Bapak Ibu berubah jadi zombie. Anda tidak bertobat sungguh-sungguh. Bahaya. Bahaya Anda. Anda sangat di posisi bahaya. Anda suntik 1 saja, 2 sudah dikontrol. Ya, cara satu-satunya seperti Pangeran Ilahi mengatakan itu adalah larilah ke tempat yang tidak ada sinyal, alias di gunung-gunung. Mengungsilah apa adanya supaya tidak terkena dengan frekuensi 5G. Sangat bahaya Bapak Ibu. Karena itu frekuensi itu di punya sudah ada semua. Mereka sudah aktif Bapak Ibu, di kota-kota besar sudah aktif semuanya. Bapak Ibu tinggal tunggu deh. Beli HP 5G sudah terkonek, habislah. Tapi pelan-pelan dia makan. Ya, seperti itu. Kami memberitahukan kebenaran. Bukan dongeng, bukan surga telinga juga. Nabi-nabi palsu itu memberitahukan kepada Anda surga telinga, dongeng. Mereka hanya membahas masalah-masalah manusia, etika-etika manusia, moral manusia. Hanya itu. Mereka tidak membahas bagaimana hubungan yang jauh lebih indah, lebih tinggi dengan Tuhan, yaitu dimensi roh dan kebenaran. Bagaimana bisa mereka mengajarkan dimensi roh dan kebenaran itu kepada pengikutnya, sementara diri mereka sendiri pun tidak masuk di dalam dimensi roh dan kebenaran itu sendiri. Makanya mereka tersesat dengan pengajarannya, dengan keterikatan ikat kerjasamanya dengan si ular tua itu Bapak Ibu, penyembah patung-patung. Roh mereka tertawan di situ semuanya. Mereka bukan penyembah patung, tapi kalau mereka bekerja sama dengan si ular itu, roh mereka ditawan Bapak Ibu, dijadikan anjing peliharaan. Sinterklas, Bapak Ibu tahu Sinterklas? Sinterklas itu bawa hadiah yang banyak, tetapi di balik tangannya Sinterklas itu ada rantai yang besar. Jadi kalau Bapak Ibu kerja sama dengan si Sinterklas ini, Bapak Ibu, tongkat Illuminati ini, dia akan rantai leher Bapak Ibu seperti seekor anjing, dan dia jadikan
teman kerjasama itu seperti anjing peliharaannya yang dia beri makan hadiah, uang yang banyak, tetapi tidak bisa ngapa-ngapain. Itulah yang mempelai lihat banyak hamba Tuhan yang gemuk, cinta mamon, yang suka dengan keduniawian, mencintai dunia ini. Mereka di sana sudah cari seekor anjing helder. Anjing helder yang sangat ganas, cuma pintar menggonggong. Gonggong. Tapi sesungguhnya mereka hanyalah seekor anjing. Dan di belakangnya itu ada Sinterklas yang merantai leher mereka. Jadi mereka adalah peliharaannya Sinterklas yang menggonggong saja. Ya, itulah mereka di alam roh, Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu rib, Bapak Ibu akan tahu siapa mereka. Dan Bapak Ibu akan mengenali siapa seekor anjing helder yang gemuk ini, yang ada di depan pintu, yang dipegang oleh Sinterklas. Dia adalah hamba Tuhan besar di Indonesia, yang hanya pintar menggonggong saja. Tetapi sesungguhnya dialah anak buah daripada pemegang tongkat Illuminati itu sendiri. Dia di sini hanyalah seekor anjing yang gemuk karena diberikan makan mamon yang sangat banyak, sehingga dia menjadi seekor anjing yang gemuk. Dan dia menggonggong terus kepada umat Tuhan. Wow. Gonggongannya sangat kuat. Dan umat Tuhan yang bodoh mempercayai akan gonggongannya. Di balik itu semua, penyesatan yang luar biasa terjadi. Itu sesungguhnya terjadi, Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, tinggalkanlah keterikatan dengan dunia. Baik itu harta, mamon, jabatan, status, ikatan teman, saudara, keluarga. Tuhan datang membawa pedang yang sangat tajam untuk memisahkan roh dan jiwamu dari tulang-tulang persendianmu, memisahkan ilalang dan gandum. Sekarang sudah terpisah, Bapak Ibu. Itulah yang terjadi. Bersyukurlah Bapak Ibu atau punya suami istri yang seroh, kerjasama yang baik di dalam roh pengenalan akan Tuhan, termasuk di dalam orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi kalau tidak seroh, Tuhan akan memisahkan. Tuhan memisahkan, Bapak Ibu. Anak dari ibunya, anak dari ayahnya, istri dari suaminya, suami dari istrinya. Antara ilalang dan gandum tidak akan bersatu, Bapak Ibu. Sangat susah bersatu antara yang jahat dengan yang baik. Susah, Bapak Ibu. Sudah waktunya pemisahan itu, Bapak Ibu, dan sudah berlangsung. Ini tinggal menunggu proses, Bapak Ibu. Persiapkanlah hatimu yang terbaik, persiapkanlah dirimu yang terbaik, karena dunia akan semakin kacau balau. Dunia semakin kacau. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, jikalau dunia melihat status, jikalau dunia melihat nama yang besar, jikalau dunia melihat berapa pengikutnya, berapa umat gembalaan, dia adalah hamba-hamba yang besar. Tetapi percayalah bahwa mereka sudah mengikat kerjasama. Sesungguhnya Bapak Ibu, ini rahasia yang terbesar yang mempelai ungkapkan kepada kita sekalian,
Oleh dan sebab itu, mengapa Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup itu memakai orang-orang biasa, memakai hamba-hamba yang tidak diperhitungkan oleh dunia ini. Karena Tuhan melihat hati, Tuhan melihat pelaku-pelaku firman yang sejati, Tuhan melihat pengikut-pengikut yang setia. Karena Tuhan tidak mau hamba yang bekerja dua Tuhan, antara Mammon dan Tuhan. Dia akan susah setia kepada satu Tuhan, maka dia akan bingung memilih Tuhannya. Apakah Mammon, kenikmatan dunia ini, ataukah Tuhan? Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Buka matamu, buka hatimu, jelikan matamu, jelikan juga hatimu. Tidak ada seorang hamba yang bisa mengabdi kepada dua Tuhan yang berbeda. Pasti dia akan mengkhianati salah satu Tuhannya. Banyak hamba Tuhan besar Bapak Ibu yang mencintai dunia ini dan kenikmatannya. Mereka di sini sudah menjadi seekor anjing helder yang dirantai lehernya oleh Sinterklas dan dijaga oleh Sinterklas. Betapa ngerinya. Dan ketika mereka mati nanti, mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api yang paling dalam, dan lehernya akan digantungkan dengan besi dan ditenggelamkan. Karena betapa dalamnya penyesatan mereka sangat, dan mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak mau mengklarifikasi bahwa tanda cairan itu adalah 666. Mereka tidak mau Bapak Ibu. Karena apa? Mereka ingin lagi lebih menyesatkan umat Tuhan untuk menerima tanda itu. Mengerti tidak Bapak Ibu sampai sini? Umat Tuhan tidak akan sadar-sadar. Makanya mereka mengatakan tanda 66 itu masih di depan berupa chip. Bisa dibayangkan tidak? Makanya pengikutnya akan dengan senang hati, rela hati untuk menerima tanda berikutnya lagi sampai tubuh mereka hancur. Sangat dalam penyesatan ini, dan mereka tidak mau bertobat Bapak Ibu. Mereka mengeraskan hati, mempelai meminta kepada mereka untuk menyerukan di jana-jana mereka bahwa mereka telah menyesatkan umat Tuhan begitu dalam. Tidak mau ambil langkah ini, neraka tempatnya Bapak Ibu. Memang mereka di dunia sangat dijamu. Mereka di dunia sangat dijamu. Mereka di dunia sangat dihormati dan dihargai orang, apalagi pengikutnya. Tetapi berbeda apabila mereka meninggal. Sangat berbeda. Mereka akan diseret-seret karena mereka tidak mau bertobat. Mereka akan diseret ke dalam lautan api Bapak Ibu. Sementara mereka berkata, bukankah kami ini melayani siang dan malam? Siapa yang engkau layani? Perutmu. Siapa yang engkau layani? Kesenanganmu, kenikmatanmu. Mereka hanya menyesatkan umat Tuhan begitu banyak. Pengikutnya berjuta-juta. Pengikutnya berjuta-juta. Jadi seperti itu, pengikutnya akan mendengarkan apa kata mereka. Makanya mempelai desak dari beberapa bulan yang lalu. Beritahukan di channel Anda masing-masing. Katakan cairan itu 66 dan bertobat, tapi mereka tidak melakukannya. Mereka bebal hati, pembangkang. Dikasih waktu sudah berbulan-bulan, tidak ada yang mau lakukan itu. Bertambah-tambahlah penyesatan ini Bapak Ibu, sampai mereka akan berakhir di lautan api. Dan mereka baru menyadari, ternyata saya selama di dunia, saya mengejar nama besar, saya mengejar jabatan.
menyadarinya ketika mereka sudah berada di lautan api, Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sesungguhnya manusia itu sangatlah tersesat Bapak Ibu. Makanya dengarkanlah apa yang Tuhan Yesus Kristus katakan rohnya di dalam diri Panitia Nugrahanto, pesan-pesannya, dan malaikat Mikael Bapak Eman Laoge II Bapak Yahweh yang terhormat Bapak Yesua Mesia Elohim, firman yang hidup Tuhan Yesus Kristus rohnya, dan malaikat Mikael dan malaikat-malaikat yang lain yang akan mendampingi anak-anak manusia pada akhir zaman ini Bapak Ibu. Selain daripada itu, Bapak Ibu harus seleksi benar-benar. Pengajarannya membingungkan karena roh mereka adalah roh binatang. Mungkin kata-katanya sangat memukau hati, mungkin kata-katanya sangat menyentuh hati, tetapi sesungguhnya mereka adalah nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Bapak Ibu, mereka pakai firman Tuhan tapi untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Jadi dengarkan baik-baik ya, pesannya mempelai yang menyuruh Anda dengan memberikan contoh pemakaian cairan vaksin itu di tubuhnya, menyuruh pengikutnya memakai tanda cairan 666 itu. Dialah penyesat nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Di akhir zaman ini mereka tampil sempurna karena mereka hanyalah anjing yang menggonggong setiap saat, yang sudah dirantai oleh Sinterklas. Yang kedua, menyangkal nama firman, kuasa Bapa Yahweh Yeshua Masih Elohim, menyangkal firman itu sendiri. Firman itu sendiri, Alkitab, the Bible, adalah ilham daripada roh Allah itu sendiri, roh Bapa Yahweh itu sendiri, roh kebenaran, roh firman itu sendiri. Ketika roh firman itu sendiri naik, turunlah rohnya yang diutus adalah roh kebenaran, roh kudus yang ada di hati kita masing-masing. Yang ada roh kudus di hati kita masing-masing itu sudah percaya cahaya Bapak Ibu, seperti ini. Di dalam casing kita pribadi manusia biasa, kita sudah percaya cahaya seperti ini Bapak Ibu. Ini tidak pakai aplikasi sama sekali ya. Mempelai tegaskan, ini tidak pakai aplikasi sama sekali. Ini live streaming. Mempelai setiap buat video, begitupun anak-anak Tuhan, semuanya tidak pakai aplikasi. Cahaya ini adalah cahaya hati nurani kita, cahaya nur, aura Bapak Ibu, cahaya ilahi, firman itu sendiri yang telah menyatu dengan kita. Lihat ini, cahaya ini berasal dari dahi Bapak Ibu, dahi kita ini ada materai salib di dahi kita ini, materai salib atau T, itulah yang mengeluarkan cahaya. Coba Bapak Ibu perhatikan, ini jauh kan, jauh ada materai, no. Kelihatan tidak bersinar toh di dahi ini Bapak Ibu. Nah, kalau mempelai dekatkan di kamera, jadi seperti ini. Sangat percaya bukan? Materai ini sangat berkuasa Bapak Ibu, untuk kita pakai memerintah bersama-sama dengan Bapak Yahweh. Siapa Bapak Yahweh itu?
ada di dalam diri Pak Iman Lawake II, Bapak Ibu yang terhormat, mempelai sembah sujud Bapak Ibu, yang itu materai ini sangat berkuasa untuk memerintah bersama-sama dengan Bapak Yahweh, firman yang hidup dan berkuasa. Bapak Ibu perhatikan ini, cahaya materai ilahi di dahi ini sangat berkuasa. Mereka yang sudah pakai cairan tanda itu, jikalau tidak bertobat ya, jikalau tidak bertobat Bapak Ibu, mereka akan binasa di lautan api. Sangat disayangkan kalau mereka tetap memelihara gangguan hidupnya, gangguan dirinya, mencintai mammon dan dunia isinya. Padahal dunia ini akan segera berakhir Bapak Ibu. Dunia ini akan segera dimusnahkan Bapak Ibu dengan berbagai bencana, perang. Itu manusia-manusia yang serakah, hatinya melekat pada dunia, akan kecewa, akan menjadi gila Bapak Ibu. Makanya mempelai katakan, lepaskanlah ikatan daripada keduniawianmu. Lepaskanlah sekarang, supaya apabila murka Tuhan itu datang di kotamu, engkau tidak menjadi gila, tidak menjadi sinting apabila engkau kehilangan hartamu. Semuanya hilang. Kehilangan anakmu, istrimu, suamimu, apapun juga itu. Semua yang melekat di dunia ini, putuskan. Putuskan rantai-rantai dunia ini Bapak Ibu. Tembok-tembok dunia ini, tembok-tembok kenikmatan, kesenangan, putuskan. Maksudnya mempelai, jangan terikat di hatimu. Bapak Ibu boleh jalan-jalan, refreshing atau apa, tetapi hanya sekedar saja, tidak terikat di hati. Harta, jabatan, status, anak, istri, suami, kekayaan, semuanya harus bisa diputuskan dari hati Bapak Ibu. Yang melekat di hati Bapak Ibu itu adalah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Itu saja, titik. Buah-buahnya apa? Kasih, cinta, ketaatan, ketulusan untuk mengikuti Tuhan. Simpel aja. Berpuasa, berdoa sungguh-sungguh, merendahkan hati. Tidak usah dengar apa kata orang. Tidak usah. Manusia itu adalah makhluk yang bebas, tidak perlu ditekan-tekan. Manusia siapa yang mau ditekan-tekan dengan aturan, dengan sistem? Tidak ada, bukan. Saya tidak mau dikontrol. Saya juga tidak mau ditekan. Saya tidak mau dikata-katai. Karena saya adalah makhluk yang bebas. Bebas, merdeka di dalam kasih dan kuasa Kristus. Amin. Praise the Lord. Apakah Bapak Ibu tidak mau ingin menjadi makhluk yang merdeka? Manusia yang merdeka. Kalau saya tidak suka dengan sistem pengontrolan dunia, tentu Bapak Ibu juga tidak suka, bukan? Kita adalah makhluk sosial. Kita adalah makhluk cinta, kasih, dan sayang. Kita tidak suka ditekan. Kita tidak suka dikontrol. Kita juga tidak suka dikatai macam-macam, bukan? Jadilah manusia yang merdeka. Jadilah manusia yang merdeka Bapak Ibu. Merdeka dari apa? Perbudakan. Merdeka dari apa? Sistem. Kita tidak perlu mendengar kata-kata hujatan, makian, cacian. Kalau Bapak Ibu masih mendengar kata-kata seperti itu, berarti Bapak Ibu masih dalam proses. Kalau mempelai sudah tidak mau, karena mempelai sudah lulus dari proses kehidupan secara manusia. Mempelai sudah tidak mau lagi di dalam tekanan roh nam, di dalam penganiayaan roh nam. Mempelai sudah bebas ya. Jangan mau jadi manusia yang bodoh, yang dungu, apa-apa dikontrol. Jangan mau. Jadilah manusia yang merdeka Bapak Ibu.
akan mau juga menerima cacian makian dari orang yang semena-mena memaki kita, mencaci maki kita, menghujat kita, main blokir. Sekarang main blokir Bapak Ibu, agar supaya jiwa roh kita terbebas dari perbudakan enam setan dunia ini, roh dunia ini. Bapak Ibu harus bebaskan itu semuanya, ya, dari keterikatan handphone, dari keterikatan cacian makian apapun, baik online, di messenger, di WhatsApp, apa, tutup semuanya akses itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa melepaskan diri sama seperti saya beberapa hari, kalau tidak penting saya tidak akan muncul Bapak Ibu untuk memperingatkan kepada dunia. Lepaskan keterikatan kita semuanya dari dunia ini. Apabila jiwa dan roh Bapak Ibu ingin benar-benar memerdekakan oleh Kristus Tuhan, roh kebenaran itu sendiri harus benar-benar lepas. Puji nama Tuhan, terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua Masih Elohim, yang masih memelihara, mempelai sampai di saat ini, sampai di detik ini Bapak Ibu. Terpuji-pujilah roh Bapa Yahweh, roh Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa itu, yang memelihara, mempelai sampai di detik ini. Makan, minum, mempelai. Karena pada saat ini Bapak Ibu, kita menyelamatkan diri sendiri. Yang tidak mau percaya tinggal, yang mau tidak percaya tinggal Bapak Ibu. Tidak usah baku puju, tidak usah baku, karena itu pilihan hati. Mereka tidak mempercayai roh kebenaran, mereka tidak mempercayai dimensi kebenaran itu sendiri. Mereka senantiasa menentang pekerjaan Tuhan, menentang pekerjaan roh pada saat ini. Untuk itu tinggalkan. Bagi mereka yang tidak percaya, mau itu anak, mau itu istri, mau itu suami, mau itu saudara, yang tidak percaya tinggalkan. Hanya yang percaya saja Bapak Ibu yang akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus, firman yang hidup, yang sudah bermain di dalam dimensi roh dan kebenaran itu sendiri Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi sekarang itulah firman-Nya berkata, dua orang berjalan Bapak Ibu di pegunungan ataukah di padang ataukah di mana, hanya satu orang saja yang diangkat, bukan dua-duanya. Tidak dua-duanya dibawa lari, hanya satu saja. Bapak Ibu bisa paham sampai di sini? Tidak semuanya dibawa. Jadi kita menyelamatkan diri kita masing-masing Bapak Ibu, masing-masing. Keselamatan itu tidak bergandeng tangan, karena banyak yang angkuh hati, banyak yang bebal, banyak yang menolak kebenaran itu sendiri, karena mereka belum menjadi pelaku firman, mereka belum taat, mereka belum setia Bapak Ibu. Sangat disayangkan, sangat disayangkan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, untuk kedepannya mempelai ini menuju gunung Bapak Ibu, melarikan diri. Jadi Bapak Ibu, handphone apa Bapak Ibu, mempelai gunakan hanya untuk penting saja sekarang ini, untuk memberikan pesan kepada dunia. Mempelai cukup sudah ya mengawali umat Tuhan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Sekarang mempelai dalam pelarian menuju gunung Bapak Ibu ya. Makanya
handphone semua mau dibuang. Bukan mau dibuang Bapak Ibu, mau disimpan, dijadikan kenangan. Jadi puji nama Tuhan, mempelai sampai saat ini masih dalam perlindungan Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yesus masih Elohim, dilindungi terus. Makan minum ada Bapak Ibu, terpuji-pujilah nama Tuhan. Kita harus berdoa ke depan lebih lagi agar supaya apa? Kita ada makan minum, kita harus belajar untuk bertani Bapak Ibu, bertani. Mempelai ini mau siap-siap ya, mau siap-siap untuk penutupan. Karena apa? Mempelai sudah berjanji Bapak Ibu, mempelai sudah berjanji dari awal pertengahan hingga pada akhirnya akan mengawali umat Tuhan ya, dibantu dengan kuasa Bapa Yahweh, firman yang hidup. Bukankah itu janji mempelai dari dulu kan? Nah ini kan mempelai sudah serahkan semuanya kepada Bapa Yahweh sebagai pimpinan tertinggi yang akan mendampingi anak-anak Tuhan ya, dan juga firman yang hidup dan berkuasa Tuhan, Roh Tuhan Yesus Kristus ya. Sekarang ini memang sudah sangat urgent ya untuk waktu dunia, tapi mempelai kan sudah berjanji bahwa mempelai ada di depan juga, mempelai ada di belakang juga, supaya anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan itu tiba dengan selamat di kerajaan 1000 tahun. Bukankah ini kita sudah berada di kerajaan 1000 tahun secara roh? Jangan takut Bapak Ibu ya, jangan takut ya. Makanya mempelai berbisik-bisik ini karena mempelai ada di dalam pengungsian ya. Mempelai ada dalam pengungsian untuk menuju gunung. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, entah mempelai kapan tiba di gunung itu sesuai waktu Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yesus masih Elohim. Di gunung mana nanti Tuhan akan menunjukkan kepada saya sebagai mempelai Tuhan ya. Jadi itu yang saya sampaikan pada saat ini, karena saya telah menyuruhkan juga beberapa kali bahwa bersiap-siaplah, kita akan menyingkir dari kota 66 ini, smart city. Kita jangan berada di sini Bapak Ibu. Kita tidak pantas, sudah tidak pantas. Biarlah mereka yang penikmat-penikmat dunia atau yang kuat, yang mampu menghadapi kemurkaan Tuhan itu, biarlah mereka yang akan bertahan, yang tidak mempercayai dengan suara roh kebenaran, yang tidak mempercayai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan supaya kita selamat. Jadi hanya anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang setia saja, anak-anak Tuhan yang mencintai, mengasihi akan Roh Tuhan Yesus Kristus yang maha mencintai itu. Itulah yang akan mereka mendengarkan apa kata suara Roh, apa kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, masing-masing diri kita melihat di sekeliling kita, berbahayakah atau tidak berbahayakah? Kita punya feeling, kita punya insting, feeling untuk mengetahui segala sesuatu yang baik untuk diri kita sendiri. Ya, malaikat-malaikat Tuhan yang sudah percaya cahaya, ya itu akan membawa orang-orangnya ya lebih baik sama-sama atau berkelompok dengan sesama yang bercahaya Bapak Ibu. Sudah penjemputan ya, ini udah terakhir Bapak Ibu ya. Kita lari di waktu yang paling urgent. Nah jadi seperti itu yang mempelai katakan
saat ini yang penting ya bagi kita tetap berjaga-jaga, berdoa senantiasa, karena penyesat semakin banyak Bapak Ibu datang silih berganti. Isinya mereka adalah ular, naga. Ya, semuanya akan datang menyesatkan umat Tuhan. Baik itu menyuruh Anda menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus, nama firman, kuasa firman, semuanya. Baptisan semuanya akan dirubah, Alkitab semuanya akan dirubah. Itu semuanya mempelai sudah peringatkan dari beberapa tahun yang lalu. Semoga peringatan ini menjadi bahan untuk kita renungkan bersama, supaya kita berhati-hati siapa mereka. Ya, dan kita akan mengetahuinya. Dan sudah jelas bagi anak-anak Tuhan yang peka, jelas sekali siapa mereka. Berjaga-jagalah di dalam doa kebenaran, tetaplah membaca firman Tuhan, tetaplah berpuasa, agar Bapak Ibu tahu kemana arah Bapak Ibu akan lari. Tanpa bertanya, tanyakanlah kepada hatimu, kemana engkau akan lari. Disitulah yang Tuhan telah tunjukkan bagimu. Tidak usah bertanya kepada hamba Tuhan si A, si B, si C, tapi tanyakan itu kepada hatimu sendiri. Di mana yang Tuhan tunjukkan, yang paling terdekat dengan kotamu, dengan apamu di situ. Di mana kota apa yang Tuhan tunjukkan engkau lari, di gunung mana. Yang penting jauh dari jangkauan ular, karena kita ini menyelamatkan tubuh kita Bapak Ibu. Kalau jiwa dan roh kita ini sudah ada dalam perlindungan Tuhan. Ya, ingat ini anak-anak Tuhan, jiwa dan roh kita ada dalam perlindungan Tuhan. Yang kita selamatkan ini adalah tubuh kita Bapak Ibu, supaya tidak mati binasa. Ya, seperti itu saja pesan mempelai saat ini. Mempelai tahu pasukan 77 sangat lelah pada saat ini karena habis ibadah. Semuanya hanya ini pesan singkat mempelai. Semoga pesan ini menguatkan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar menghadapi dunia ini, karena dunia sangat takut melihat cahaya-cahaya malaikat-malaikat Tuhan yang sudah ada di dalam wadah kita ini Bapak Ibu. Kita anak-anak terang, kita anak-anak Tuhan, dan sumber cahaya itu sendiri adalah Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega, Bapa Yahweh, Bapa Yeshua Mashiach Elohim. Dunia sangat takut. Kita akan berjalan di dalam kuasanya, kita akan berjalan di dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan telah menyatakan kemuliaannya bagi kita Bapak Ibu, asal kita tetap memiliki kerendahan hati. Ya, sekian pemberitahuan dari mempelaiku ini bagi kita, semoga menjadi peringatan bagi kita semuanya, agar kita semakin berjaga-jaga di masa-masa urgen ini. Karena virus X itu adalah virus zombies. Jadi virus X itu adalah virus zombies itu sendiri akan terjun bebas di dunia ini bulan Juni. Ya, bulan Juni Anda mulai kelihatan itu Bapak Ibu. So baca di mereka semuanya. Jadi harap berjaga-jaga dalam doa, bertobatlah sungguh-sungguh supaya tidak jadi zombie. Dalam kesadaran diri Anda tidak jadi zombie. Tuhan berkuasa. Tuhan telah mengalahkan maut. Tuhan telah menginjak-injak kepala ular tua itu. Dan Tuhan yang berkuasa, yang menetralkan, mengampuni kesalahan dosamu yang merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti bulu domba. Hanya satu nama di bawah kolong langit bumi ini, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, Roh Alfa dan Omega itu sendiri, yang sekarang telah berdiam di dalam tubuh diri Aditya Nugrahanto. Pada saat ini pemuda berusia 33 tahun. Dia mati umur 33 tahun. Dia bangkit juga di zaman Omega ini, keluar menjadi manusia, menyamar menjadi manusia biasa, berumur juga 33 tahun. Haleluya, praise the Lord. Dan Bapak Yahweh itu sendiri ada di dalam tubuh Bapak Eman Lahoge yang terhormat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam hormatku, salam bahagiaku, salam kepada para semua saksi-saksi Tuhan. Semakin giatlah kalian bersaksi di channel kalian masing-masing. Ya, dan tulis nomor rekening kalian di situ.
Ya, itu berkat untuk kalian, hak untuk kalian yang kalian dapatkan di dalam melayani Tuhan. Ya, itulah berkat dari Bapak Yahweh yang Bapak Yahweh katakan untuk kita masing-masing di dalam melayani Tuhan. Ya, seperti itu saja. Pesan dari mempelai, layanilah Tuhan dengan kesungguhan hatimu, supaya Bapak Yahweh memberkati pekerjaanmu. Ya, jangan layani Tuhan dengan setengah-setengah hati atau bersungut-sungut, jangan. Tapi layanilah Dia dengan kesungguhan hatimu, dengan ketulusan hatimu. Ya, tetaplah setia sampai pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Tidak lama lagi Bapak Ibu, Roh Bapak Yahweh itu akan tiba di dunia dalam bentuk bayi dan akan memerintah di umur 27 tahun Bapak Ibu. Ya, seperti itu saja mempelai katakan, dan tetaplah kita menjaga, merawat, menjaga tubuh kita, roh kita dan jiwa kita ini sempurna. Ya, jagalah tubuh kita ini baik ilahi Tuhan, rawatlah dia, kasih dia Bapak Ibu, rawatlah dengan berdoa, berpuasa, baca firman. Itu akan menjadikan kita kuat. Dan tetaplah rendah hati. Jadilah manusia yang ekselen, manusia yang baik, manusia yang super baik, dan manusia yang memiliki kerendahan hati di muka bumi ini. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim. Praise the Lord. Damai sejahtera bagi kita sekalian dimanapun kita berada saat ini. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk berkat anak-anak Tuhan yang memberi kepada mempelai, makan minum mempelai pada saat ini, sehingga mempelai masih hidup dan bisa mengirim pesan-pesan kepada kita, menguatkan kita. Bapak Ibu, diberkatilah engkau di ladang, dimanapun engkau berada, diberkatilah engkau dengan damai sejahtera, dengan kasih Tuhan yang melimpahi dalam hidupmu. Engkau keluar masuk pintu rumahmu, engkau di jalan dimanapun, engkau diberkati oleh kuasa Bapa Yahweh, Yesua, Hamasia, Elohim. Haleluya. Disembuhkanlah segala sakit penyakitmu, diangkatlah semua segala sakit penyakitmu dari dalam tubuhmu, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu. Tuhan Yesus adalah Gembala Agung kita. Dialah teladan hidup kita. Jadi ikutilah jalan yang lurus itu, Isa Al-Masih, Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus. Rohnya yang hidup berkuasa, kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menyertai kita dengan roh keberanian untuk menjadi saksi-saksinya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam kangen, salam rindu untuk kita semua. Salam hormat dan salam kasih dari Roh Maha Pengasih dan mencintai, Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa Omega, Bapa Yahweh, Bapa Yesua, Hamasia Elohim, Roh kebenaran itu sendiri yang sudah ada tinggal di dalam hati kita masing-masing. Undanglah Tuhan Yesus di dalam hatimu. Jikalau engkau merasa takut, merasa khawatir, undanglah Dia di dalam pujian penyembahanmu, di dalam kerendahan hatimu. Undanglah Dia Bapak Ibu. Jangan biarkan Dia mengetuk pintu hatimu, tetapi engkau menutup pintu hatimu sendiri. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka engkau akan berada di surganya yang kudus. Bukan hanya teori, bukan hanya kata-kata, tetapi tindakan, tindak tandukmu yang akan membuktikan engkau nantinya berada di mana. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tanda konfirmasi langit dan bumi. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.